درجة في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونوحته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى من وجب الحاضر بحق المتبار بالقبول وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segenap DKM Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati dan guru kita Ustaz Dayat, para tokoh masyarakat, Bapak RT dan seluruh jamaah salat subuh Nurul Hidayah dan juga majlis mutakarah kita, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan yang berkah ini, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Pertama, sudah kita jalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah bermuajahah, bermutakarah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua umatnya. Guru kita Ustaz Syahrudin lagi berangkat ya, guru kita, dan memang sebagian besar jamaah berkumpul dalam acara haul sholat ya. Jadi jamaah kita hari ini kita membaca kitab yang namanya Majmu' Mustamilun ala Arba' Rasail. Ini kitab tentang risalah daripada 4 risalah yang menjelaskan tentang sholat yang 5 waktu, keutamaan sholat, fadilah sholat, pahala sholat, dan juga ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini, di saat pagi mungkin badan kita lelah, ngantuk, capek, tapi tetap kita jalankan kewajiban kita untuk mengerjakan sholat subuh. Ya. Ada kabar gembira dari Rasulullah. Ya. Di antaranya sholat subuh itu
dikasih hadiah buat kita mengerjakan qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum fajar, yang kata Nabi raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Diberikan kabar gembira buat kita yang ngerjain sholat subuh, ya, apalagi berjamaah sholat subuhnya itu sebelum subuh, ya, sebelum kita kerjakan sholat subuh, setelah azan, ya, kemudian kita laksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Yang kata Nabi 2 rakaat, ya, sebelum subuh atau qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara semua, semangat. Ada kabar gembira dari Nabi. Hari ini yang sudah ikut sholat berjamaah di masjid kita ini dan sudah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kita hari ini jadi orang yang paling kaya di dunia. Kok paling kaya di dunia? Ya, kata Nabi, kalau kita kerjain 2 rakaat sebelum subuh, maka khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bahkan beserta isinya apa sih maksudnya? Maksudnya begitu besar fadilahnya, begitu besar hikmah dan pahalanya bagi orang yang mengerjakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, ditambah lagi sholat subuh berjamaah. Kesuksesan kita dimulai pada hari ini. Pertama, memulai hari kita, ya, di antaranya sukses pertama dapat sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, ya, kita dapetin nih hari ini yang sholat subuh berjamaah, ya, sukses pertama kita, ya, untuk memulai hari, ya, kita hitung gitu, ya. Mudah-mudahan selanjutnya Allah berikan kesuksesan buat kita. Ya, sedikit kita baca ini kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan, yang isinya diantaranya hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ini kebanyakan hadisnya agak keras, ya, jadi hadisnya ada yang khafi, ada yang lembut, ada yang syadid, ya, ada yang keras, ya. Dan ini menjadikan semangat, motivasi kita untuk tetap setia ibadah, mengerjakan, wabil khusus mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa ulum fi dharain amin. Qala, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ini hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ma min 'abdin mu'minin yatrukus salata wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi hada kharijan min rahmatillah. Beliau katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang hamba yang beriman. Jadi kita kalau memang mengaku orang yang beriman, di antara ciri-ciri orang yang beriman, Nabi katakan dalam hadisnya, tidaklah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ngapain? Ya turkus sholata, tidaklah dia meninggalkan sholat. Walam ya'tiha, dan enggak menyia-nyiakannya itu sholat, illa kecuali kataballahu ala wajhi, Allah sudah catat, Allah
Allah sudah tulis di wajahnya apa? Hada kharijun min rahmatillahi. Ini adalah orang yang telah keluar daripada rahmat, daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan dalam hadisnya, fa'ana bari'un minhu, maka aku berlepas diri daripadanya. Ya. Nanti kita semua orang ya mengharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Tetapi kita punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan perjanjian kita sebagai hamba Allah apa? Salat 5 waktu. Makanya di dalam pesan wasiat Rasulullah yang terakhir yang menjelang wafat beliau katakan, ummati as-salah, ummati as-salah, wahai umatku salat. Jadi ini perkara yang paling penting, urusan yang paling penting, dan menjadi pemimpin dari seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita adalah ibadah salat. Wa idza taraka al-'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Dan apabila telah meninggalkan seorang hamba satu kewajiban salat, kutiba ismuhu 'ala babin nar, sudah ditulis namanya, sudah dicatat namanya di atas pintu neraka. Jadi kewajiban salat tidak main-main ya Pak. Kalau memang kita diberikan sehat, ya, diberikan kekuatan, ya, diberikan taufik oleh Allah, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sebab satu saja kewajiban sholat kita tinggalkan dengan sengaja, ya. Kata Nabi dalam hadisnya, kutiba semua ala babin nari, sudah ditulis namanya di pintu neraka. Mudah-mudahan kita yang pernah ketinggalan sholat diberikan kekuatan sama Allah untuk bisa mengkodok sholat kita. Jadi gimana tuh Pak? Satu kali aja ninggalin sholat sudah ditulis di atas pintu neraka, yang berarti daftar nama tersebut wajib masuk neraka. Ada nggak di antara kita ini semua ini jamaah, dari mulai balik sampai sekarang, ada nggak yang nggak pernah ninggalin sholat? Ada nggak? Kalau ada, jamaah mulia tolong tunjuk tangan. Kan kewajiban ibadah semenjak balik, balago ibaliku, sudah sampai kepada seseorang laki-laki biasanya umurnya 15 tahun, gitu ya. Dan kalau sudah balik itu sudah harus mengerjakan ibadah. Yang jadi pertanyaan kita nih sekarang, dari balik sampai sekarang, ada nggak yang nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu? Ada nggak? Mana orangnya? Tunjuk tangan. Ada? Berarti nggak ada yang nunjuk. Berarti semuanya pernah ninggalin. Coba pikir, galau nggak kita? Fardhon wahidan, satu saja kewajiban kita tinggalin. Kutiba semua ala babin nar, sudah ditulis namanya dari sepintu satu kali. Berarti kalau sering udah tenar, udah ngetop, satu kali dicatat, gimana? La haula wala quwata illa billah. Kelalaian kita sama, bicara begini sama, semua berarti termasuk saya kita. Yang enak itu dari balik sampai kita sekarang ini kita catat, Johor tinggalan 10 kali gitu ya, asar 10 kali, itu kan enak. Ketahuan kita punya utang sekian. Yang bikin kita galau, utang sholat kita kan gitu, betul. Itu satu kali aja dicatat, bagaimana? Ya, jadi ulama mengajarkan kita, jangankan pernah ninggalin sholat. Jangankan pernah ninggalin sholat, enggak ninggalin sholat juga dianjurkan kita untuk mengkodok sholat. Apa maksudnya? Takut-takut, jaga-jaga dulu sholat kita ada yang enggak sah. Oh ternyata begitu kita ngaji
ada aturan-aturan sholat, ini mesti begini, ini mesti begitu. Yang dulu kita kerjain, oh ternyata nggak begitu. Oh lihat dari syarat sahnya, oh kayaknya nggak sah sholat gitu ya. Apalagi jelas-jelas kita pernah meninggalkan sholat. Ya gitu ya. Kalau kita punya kesempatan, lagi enak, lagi kenceng nih, lagi kenceng ibadah, lagi enak ibadah, gitu ya. Daripada bahasanya gini, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mau malam, mau siang, ya ngapain? Kita qadha sholat, gantiin tuh sholat yang pernah kita tinggalin. Misalkan gitu ya, habis sholat zuhur, selesai sholat zuhur, kita sholat lagi qadha zuhur bayar 1. Ntar habis asar bayar lagi asar 1. Atau mau sekaligus malam-malam nih ya kan, bingung nih kita nih, mungkin lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak ada kegiatan, lagi enak lagi ibadah gitu ya, kita mau kerjaan sekaligus 5 gitu ya kan. Bangun habis, misalkan kita mulai habis sholat isya kita qadha isya 1, lanjut lagi habis isya apa urutannya, terus itu urutan habis isya subuh kita qadha subuh, habis subuh zuhur, habis zuhur asar, habis asar maghrib, terus kita qadha gitu. Jadi kita ya, kenapa ini jangan sampai ya kita termasuk tergolong yang Nabi katakan orang yang meninggalkan sholat. Sekali itu memang kenyataannya begitu. Ya, kita minta sama Allah diberikan kekuatan untuk dapat membayar hutang-hutang sholat kita, gitu ya. Semoga diberikan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadisin narwiyin, dan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh siapa? An Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi juga. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi akhirih, ya, di saat-saat akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala alayya Jibril wa qala, telah datang kepada malaikat Jibril, ya, dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril, baca. Qultu wa ma aqra'u, maka kata aku, kata Nabi, apa yang aku baca? Nabi disuruh membaca ayat oleh malaikat Jibril. Qala, malaikat Jibril berkata, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u sholata wattaba'u shahawati, ya, maka ada generasi, ya, satu generasi setelah mereka, ya, mereka adalah menyia-nyiakan sholatnya, ya, melalaikan sholatnya, wattaba'u syahawati, dan mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayyan, maka kelak nanti mereka pasti akan menjumpai kesesatan. Jadi dialog ini, ya, Nabi dengan malaikat Jibril. Fakultu, maka kata Nabi, aku berkata, ya Jibril, wahal tudayyi'ul uqwayat, wahal tudayyi'u ummatus salata min ba'di. Apakah juga nanti generasi umatku setelah aku tiada, setelah aku wafat, apakah mereka juga akan menyia-nyiakan sholatnya? Jadi ada satu generasi, ya, yang generasi itu pada ibadah, pada sholat, tetapi setelah mereka, ya, berganti ke anak, ke cucu gitu ya, generasi selanjutnya, mereka pada sia-siain sholat gitu. Udah dibilang tuh sama malaikat Jibril pada Nabi. Maka Nabi tanya, apakah nanti umatku begitu juga kalau aku udah gak ada, ya Jibril? Apakah begitu juga? Apakah mereka nyiakan sholatnya juga? Ya, olah na'am, kata Jibril, iya. Gitu. Ya, di akhir zaman akan datang di akhir zaman unasun min ummatika, manusia daripada umatmu, yudayyi'una salata, mereka menyia-nyiakan salatnya. Ya. Wa yuakhiruna al-awqati, mereka mengakhir-akhirkan waktu-waktu salatnya. Ya. Wa yataba'una syahawati, dan mereka mengikuti daripada syahwat, daripada hawa nafsunya. Apa? Ya, kata malaikat Jibril, dinarun
indahum khairun min salatihim. Ini orang-orang yang kayak gitu lebih baik apa? Cari duit, cari harta. Ya, dinar itu uang emas ya, uang dah bahasa gitu. Uang itu lebih baik daripada sholat mereka. Gitu ya. Ini ada orang yang kayak begini, ya kadang-kadang nggak penting sama sholat, sampai dia bela-belain usaha, bela-belain cari uang. Ada bahasa banting tulang peras keringat, itu ucapan kayak gitu. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sampai dia tinggalin kewajiban sholat, seolah ya uang ya lebih berharga daripada sholatnya. Padahal sholat nggak bisa dibayar satu waktu pun, nggak bisa berapapun ya. Tapi mereka lebih mendahulukan lebih mengikuti daripada hawa nafsunya ya, daripada urusan dunia, daripada urusan mencari rezeki, mencari nafkah, mencari uang. Wa fi tafsir qauli ta'ala, dalam hadis dan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna syafa'ata. Mereka itu orang-orang yang model begitu, pada tinggalin salatnya, sia-siakan dan sepelekan salatnya. Lebih berharga uang dan harta daripada salatnya, kata Allah, la yamlikuna syafa'ata. Mereka orang-orang yang tidak memiliki syafaat. Orang-orang yang tidak memiliki jaminan ya pertolongan di yaumul kiamah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan fa'ana bari'un minhu, aku berlepas diri daripadanya. Gitu. Karena perjanjian kita ya kepada Allah dan Rasulnya sebagai hamba adalah salat 5 waktu. Illa ya kecuali man ittakhadha indar rahmati ahdan, ya siapa orang yang telah mengambil perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, ya qala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya salawatul khamsu. Ya, tadi perjanjian kepada Allah adalah salat yang 5 waktu. Perjanjian kita. Jadi jangan ngarep-ngarep, jangan teriak-teriak minta syafaat sama Nabi. Kalau sholat aja kita nggak pentingin, ya menyepelekan sholat, Pak. Kalau memang sepele, itu Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Ada riwayat Nabi sampai bengkak mengerjakan ibadah sholat. Padahal Nabi ya satu-satunya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mengerjakan sholat sampai bengkak kakinya. Itu mengajarkan kita begitu pentingnya kewajiban sholat. Jangan sampai Nabi berpesan kepada kita, dia menjelang wafatnya, ummati as-shalah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhid syai'an habba ilaihi minas salati." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memfardukan kepada hamba-hambanya setelah keimanan. Ya, setelah mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah datang iman kepadanya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin dan bersyahadat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan seluruh sekalian alam, Nabi Muhammad nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah keimanan tersebut, ya, maka Allah memfardukan kepada hamba-hambanya setelah itu, ya, yang Allah lebih cintai. Ya. Ba'da tauhid syai'an ahabba ilaihi minas salati. Ya. Setelah Allah fardukan, ya, Allah fardukan kepada kita, wajibkan kepada kita sebagai hambanya setelah keimanan, tidak ada satupun yang paling Allah cintai, itulah kecuali daripada
ibadah sholat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha, dan seandainya kata ada ya sesuatu ya ibadah yang paling Allah cintai daripada sholat, ya, la ta'abbada bihi malaikatuhu, niscaya para malaikat akan mengerjakan ibadah tersebut. Jadi ibadah sholat dari ibadah yang lain yang Allah fardukan, yang paling Allah cintai. Kita diwajibin apa ya? Sholat, apalagi zakat, terus puasa, terus haji. Ya, itu yang termasuk dalam rukun Islam. Dari semua kewajiban tersebut, ya, dalam hadis Nabi dikatakan yang paling Allah cintai adalah ibadah sholat. Kalau ada lagi yang paling Allah cintai selain daripada sholat, niscaya para malaikat pasti akan mengerjakan ibadah tersebut. Apa faktanya? Ya, faminhum raki'un, maka segala malaikat mereka ada yang ruku, wasajidun, ada yang sujud, wa qa'imun, ada yang berdiri, wa qa'idun, ada yang duduk. Itu apa itu? Gerakan apa itu? Sujud, ruku, gerakan apa? Gerakan sholat. Para malaikat yang ada di langit, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri, menandakan mereka mengerjakan ibadah sholat, bahwasanya sholat adalah ibadah yang paling Allah cintai. Itu contohnya malaikat yang mereka kerjakan, ya, adalah ibadah sholat. Ada yang Allah perintahkan ruku sampai hari kiamat, ruku. Ada yang Allah perintahkan sujud dia terus sampai hari kiamat, ya. Malaikat adalah makhluk yang paling nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling setia kepada Allah. Wa yuqalu innal musallina minal malaikati fi samawati yusammawna khuddamar rahmani. Dan dikatakan sesungguhnya para malaikat yang mengerjakan sholat, ya, yang ada di langit, mereka diberikan gelar, diberikan nama khuddamar rahmani, sebagai pelayannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakharuna bidzalika, dan mereka bangga dengan sebutan tersebut, ala sairil malaikati, atas kalian para malaikat. Wa qala Abu Darda'i radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, khairu ibadillahi alladzina yura'una syamsa wal qamara wal azillata li dzikrillahi, ya'ni lis-salati. Sebaik-baik hamba Allah adalah orang-orang yang memelihara matahari, bulan, dan bayang-bayang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihara matahari, melihara bulan, dan bayang-bayang, maksudnya apa? Orang-orang yang senantiasa menjaga, menunggu daripada sholat 5 waktu. Kalau dibilangnya memelihara matahari, ya zaman dulu nggak ada jam, zaman dulu nggak kedengeran orang adzan manggilin sholat, ya, pakai speaker toa, nggak. Jadi pakai apa tuh? Matahari, lihat bayang-bayang di waktu siang. Kalau malam lihat bulan. Begitu maksudnya. Siapa? Orang-orang yang senantiasa menunggu waktu-waktu sholat, ya, untuk berzikir kepada Allah, yakni salati, itulah ibadah sholat. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita, keluarga kita, dan kewajiban kita. Ya, sekali lagi pesan ini, ternyata bukan enak sendiri, bukan kita enak ibadah sendiri. Selain kita ibadah, kita juga punya kewajiban apa? Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu sholat. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah mengerjakan itu ibadah sholat. Ya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah, kami enggak minta rezeki sama kamu, tapi kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita, diberikan kekuatan istiqamah di dalam beribadah kita, wabil khusus salat sehari semalam 5 waktu,
dan juga kita dapat kerjakan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi min kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-'azimi sultani Allahumma salli ala nuril anwar wa sirr asrar wa tilkal al-aqwal wa tilkal al-akbar wa mutahiba bil yasar sayyidina Muhammad al-mukhtar wa al-qahar wa sal-akhir ala dani amlah wa dali Allahumma ij'al jam'ana 'adatan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyyan wa la maghruran wa la mahruma Allahumma arham jam'ana عددا نشورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله